Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ini sharing ada sebuah kasus yang menarik ya. Jadi seorang pasien, dia itu ceritanya mengeluh ada keluhan kelemahan dan terasa kering begitu ya. Ternyata beliau ini cerita setelah rutin melakukan fastu ya. Di fastu beliau lakukan tiap bulan. Nah, ini yang cukup menarik ya. Jadi fastu ini sekarang di Indonesia memang termasuk salah satu pengobatan yang mendampingi bekam begitu ya. Jadi sama-sama kedudukannya seperti bekam, yaitu pengobatan sunnah, meskipun ini juga ada perbedaan pendapat ya terkait dengan hadisnya sahih atau tidak. Tapi fastu merupakan sebuah khasanah pengobatan Islam yang kalau kita cek di literatur dahulu, sebagaimana yang tercantum di dalam bukunya Ibnu Sina Al-Qanun fit Thib, fastu itu memang sebuah khasanah pengobatan Islam, yaitu mengambil darah yang berasal dari vena ya. Jadi teman-teman kalau melihat video-video fastu itu kan misalnya ini diikat ya, kemudian nanti darah diambil pakai jarum ya, jarum suntik ya, itu kemudian darahnya keluar. Nah ini kalau dilakukan terlalu sering juga memberikan dampak yang kurang baik. Nah ini yang satu poin yang ingin kami sampaikan. Jadi fastu itu harusnya, kalau menurut hemat saya, sebaiknya mengikuti dosis sebagaimana orang itu donor darah. Jadi orang donor darah itu kan paling 3 bulan, 4 bulan sekali baru boleh donor lah. Ini kondisinya tiap bulan dilakukan fastu. Bahkan ada juga pasien yang pernah cerita ke saya, itu dilakukan fastu tiap minggu. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa yang harus kita sampaikan ke masyarakat ya. Bukan kita itu anti dengan fastu, tidak, tapi ternyata yang perlu diperhatikan adalah kondisi masing-masing pasien dan para terapis fastu ya. Tentunya itu yang menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya akan membahas dari yang pertama dulu terkait dengan SOP atau bagaimana fastu itu bisa dilakukan dengan aman ya, kemudian tidak menimbulkan efek yang negatif. Yang pertama, harusnya fastu itu dilakukan pada orang-orang kondisi tertentu saja. Nah ini, jadi tidak semuanya boleh dilakukan fastu sebagaimana bekam, itu juga tidak semuanya boleh dilakukan bekam. Maka kalau menurut literatur klasik, fastu itu hanya boleh dilakukan pada orang-orang dengan tipe yang dia itu darahnya memang meluap-luap, volumenya itu meningkat, ya itu begitu. Jadi fastu hanya boleh dilakukan pada kondisi yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada diagnosa sama sekali, ada orang punya keluhan ini, kemudian langsung di fastu, lah ini teman-teman terapis harusnya lebih untuk bisa berhati-hati. Ya, apa yang dilakukan ini akan memberikan dampak yang negatif pada pasien-pasien kita. Jadi pastikan ketika teman-teman terapis fastu atau Bapak Ibu melakukan terapi fastu, pastikan kondisi darahnya cukup atau kondisi energinya berlebihan. Jadi kita bisa melihat orangnya tidak lemah, orangnya tidak pucat, nadinya kita rasakan juga cukup kuat dan besar, kan begitu ya. Tekanan darahnya tidak rendah, kan begitu. Ya, itu dari kondisi pasiennya. Yang kedua adalah yang perlu dilakukan kehati-hatian. Nah, ini ada kasus ini diupload di media di Malaysia, dan ini yang menyampaikan langsung Kementerian Kesehatan Malaysia. Nanti bisa dilacak. Kementerian Kesehatan di sana melarang atau tidak menganjurkan. Kenapa? Karena ada kasus setelah difastu, karena tindakannya tidak melakukan kegiatan sterilisasi, pemberian antiseptik, dan desinfeksi yang tingkat tinggi, akan terjadi sebuah infeksi pasca dilakukan fastu. Nah, itu jadi ketika jarum ini dimasukkan, jarumnya ini gimana statusnya, steril enggak? Yang kedua, bagaimana SOP dia melakukan tindakan-tindakan itu ya, baik ketika sebelum tindakan, ketika pas dilakukan tindakan, dan pasca dilakukan tindakan. Nah, ini sangat penting karena kasusnya yang terjadi di sana ada kasus infeksi yang menyeluruh. Jadi namanya sepsis ya. Namanya sepsis. Jadi sepsis karena ketika pasca dilakukan fastu ternyata menimbulkan infeksi. Nah, ini yang cukup harus diperhatikan juga pada teman-teman yang melakukan terapi fastu. Jadi pastikan tindakan Anda benar-benar steril. Jarumnya sekali pakai. Sebelum dilakukan penjaruman, melakukan bleeding, ya pastikan ya
area itu sudah dilakukan sterilisasi. Dan pasca dilakukan, maka juga harus ditutup dengan istilahnya kasa yang steril, pemberian antiseptik begitu. Nah ini teman-teman juga harus memperhatikan. Jadi jangan sampai FASDU itu memberikan dampak yang negatif ya. Jadi dari yang pertama tadi kondisi pasiennya, yang kedua adalah dari bagaimana prosesnya melakukan FASDU ya. Kemudian terkadang ada juga orang yang berpandangan apa enggak sebaiknya donor darah saja, kenapa harus FASDU kan itu. Kalau donor darah kan manfaat. Nah, ini logikanya benar. Tapi secara keilmuan sebenarnya tidak benar juga. Maksudnya apakah kemudian donor darah akan lebih baik? Belum tentu teman-teman ya. Karena kalau Bapak Ibu membaca literatur dulu, jadi FASDU itu punya pembuluh-pembuluh darah yang tersendiri. Maksudnya ada indikasi tiap pembuluh darah. Nah ini yang unik, dan itu terus terang saya sendiri juga belum pernah belajar ya. Tapi saya meyakini itu berarti setiap vena yang diambil, misalnya nanti di lengan, misalnya nanti di kaki, misalnya nanti di pelipis, misalnya nanti di leher, semuanya pasti punya indikasi. Jadi kalau ada statement, ya kenapa enggak donor darah aja, kenapa FASDU kan begitu ya. Ada yang berstatement seperti itu. Ya, jadi statement itu belum tentu ya, belum tentu benar. Ada sisi benarnya tapi tidak semuanya. Karena memang setiap pembuluh darah yang dilakukan FASDU, dia mempunyai indikasi tersendiri, indikasi ke organ masing-masing. Misalnya di pembuluh darah vena mediana kubiti atau di vena mana dia arahnya ke paru, di vena di daerah mana arahnya ke hati, di vena di daerah mana dia arahnya ke ginjal dan seterusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih baik donor daripada FASDU, ya saya kira tidak tepat juga ya. Jadi kalau yang niat donor ya niatkan donor saja, karena memang darahnya memberikan manfaat pada orang lain, digunakan oleh orang lain. Jadi FASDU ini khasanah keilmuan yang tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipandang sesempit kenapa tidak donor darah saja. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan ya. Karena ilmu ini jangan kemudian yang rumit, ilmu yang cukup luas cakupannya kemudian dipandang seperti itu, hanya sebatas kenapa tidak donor darah saja. Ini juga menurut saya kurang bijaksana ya. Jadi FASDU itu ada keilmuan tersendiri. Tentunya nanti bisa membaca buku-buku yang berbicara tentang FASDU, atau bisa browsing sendiri, atau kita tanya di AI apa itu FASDU dan seterusnya, sejarahnya dan seterusnya. Ya, sehingga saya ingin menyampaikan, meskipun saya bukan praktisi FASDU dan bukan ahli dalam FASDU, FASDU itu punya indikasi yang berbeda dengan donor darah. Nah, kemudian mungkin yang perlu kita bahas pada kali ini, sebenarnya apa sih bedanya FASDU sama bekam? Nah, mungkin begitu ya. Kalau menurut jurnal-jurnal yang terbit secara internasional, memang kebanyakan jurnal menyampaikan lebih baik bekam daripada FASDU ya. Karena FASDU itu hanya mengeluarkan darah dari vena, tapi kalau bekam dia ada beberapa proses. Bekam itu yang pertama dia melakukan cupping dulu. Nah, cupping sendiri ini sudah memberikan manfaat yang sangat banyak. Istilahnya bekam kering kan gitu ya. Entah itu bekam api, entah itu bekam kering pakai pompa, entah itu bekam pakai apa itu gelas yang ditengkurapkan ya. Entah itu bekam pakai bambu dan seterusnya. Jadi secara kop sendiri itu sudah memberikan manfaat. Kemudian nanti penorehan atau penusukan ya, kemudian pengeluaran darah. Jadi memang berbeda antara FASDU dengan bekam. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi, kalau bekam dia akan mengeluarkan sampah metabolisme di dalam tubuh, ya itu yang dilakukan secara selektif, maka bekam akan membersihkan. Maka dikatakan bekam adalah detox darah, detox tubuh dari darah-darah yang kotor kalau menurut bahasa awam. Tapi kalau secara bahasa medis, bekam akan mengeluarkan sampah-sampah metabolisme, dan itu sudah pernah kita bahas. Jadi bedanya begitu antara FASDU dengan bekam itu berbeda, masing-masing punya indikasi. FASDU punya keilmuan sendiri, bekam punya keilmuan sendiri. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan hadis tentang FASDU ya. Hadis tentang apakah FASDU itu sunnah atau bukan. Nah ini yang penting, karena banyak orang yang mendasarkan FASDU itu adalah sunnah. Dari beberapa ustadz yang pernah menyampaikan, memang tidak ada
kata beliau ya, tidak ada hadis yang sahih yang berbicara tentang fasdu. Tetapi ada juga yang kemudian berpendapat fasdu itu berasal dari dalilnya dari bekam. Jadi sartotil mihjam atau sayatan pisau bekam itu kan bisa mengenai kulit, bisa mengenai pembuluh darah. Ya tinggal dikenakan mana. Kalau dikenakan di pembuluh darah maka namanya fasdu. Makanya kalau fasdu orang dulu kan pakainya seperti pisau kecil ya. Saya pernah dulu di fasdu pas waktu pelatihan fasdu pakainya semacam celurit tapi kecil. Ya, kemudian ditotok begitu. Maka dikatakan totok darah karena harus disentil begini sehingga menotok pembuluh darahnya akhirnya keluar. Nah, barangkali itu landasannya ya. Apakah fasdu itu ada dalil tersendiri, ya Allah alam bisawab, nanti bisa dilacak sendiri terkait dengan kesunahan dari fasdu. Karena ada teman-teman yang kemudian menjadikan ini sebuah pengobatan atau sunahnya Nabi. Tapi kalau fasdu itu pengobatan Islam itu betul. Tapi kalau fasdu itu tubuh nabawi, ya ini masih ada perbedaan pendapat. Jadi beda antara pengobatan Islam atau Islamic medicine dengan atibun nabawi, atibun nabawi. Kalau atibun nabawi berarti memang benar-benar Rasulullah menggunakan, Rasulullah memerintahkan, ya Rasulullah mengamalkan atau Rasulullah menganjurkan. Tapi kalau pengobatan Islam berarti metode-metode pengobatan yang dia dibuat atau dilakukan atau dipopulerkan oleh para dokter-dokter muslim atau ulama-ulama muslim. Ya, itu sekelumit membahas tentang fasdu. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, sehingga pesannya adalah ya tetap berhati-hati, tetap berada di tengah-tengah kita ya berpikirnya antara terlalu ekstrim ya memudahkan fasdu dan terlalu ekstrim melarang fasdu. Ya kita tengah-tengah saja secara bijaksana kita bisa mengambil manfaat. Kemudian mungkin sedikit cerita, dulu klinik ini pernah ya kita ada layanan fasdu ya. Mungkin sekitar beberapa tahun lah kita lakukan layanan fasdu. Ya memang secara testimoni di pasien itu yang memberikan dampak yang signifikan adalah pada kasus-kasus peradangan, terutama untuk asam urat yang tinggi atau artritis gout. Ya, artritis gout itu radang sendi yang ada di kaki, bengkak, merah karena asam urat yang tinggi. Ini biasanya dilakukan fasdu itu memberikan testimoni yang sangat baik pada pasien-pasien yang asam uratnya tinggi. Kemudian fasdu sendiri yang sepemahaman kami testimoni yang ada di sini misalnya untuk kasus-kasus hipertensi misalnya. Kemudian kasus-kasus kebas-kebas pada kaki karena saraf tepi, ya itu juga ada beberapa testimoni yang memberikan dampak perbaikan. Baik, saya kira itu semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.